Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan video kita pembahasan terkait soal-soal P3K ya. Soal-soal P3K. Kali ini kita akan membahas materi tambahan untuk di bawah Kementerian Agama ya. Jadi di formasi yang di bawah Kemenag, baik formasi dosen, formasi tenaga kependidikan, baik itu arsiparis, perencana, ataupun pranata laboratorium dan lain-lain, semua yang di bawah naungan Kemenag, maka ada materi tambahan yaitu soal-soal moderasi beragama. Oke, kita langsung saja. Apa itu moderasi beragama? Ini diambil dari sumbernya buku Kemenag ya. Nanti bagi teman-teman yang mau bukunya Kemenag ini ada 7 buku, bisa menghubungi chat di bawah nanti ya. Moderasi beragama itu berarti cara beragama jalan tengah, sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Jadi moderasi beragama itu dia tidak ekstrim dan juga tidak berlebih-lebihan. Gimana maksudnya ekstrim? Ekstrim itu dia mencampur adukan ya. Jadi atas nama toleransi beragama dia ikut mabok, misalkan ikut meminum yang diharamkan. Nah, itu tidak boleh, namanya ekstrim. Terus yang berlebih-lebihan itu seperti apa? Yang berlebih-lebihan itu biasanya dia hanya fokus ngurusin akhirat saja, tapi melupakan dunia misalkan. Ini juga tidak bagus karena memang Islam mengajarkan untuk seimbang antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Oke, ini adalah 9 prinsip moderasi beragama dalam Islam, khususnya di bawah Kemenag ya. Yang pertama ada ini ya, 9 nilai ini. Yang pertama ada tawassul atau jalan tengah. Terus ada yang tidal, tegak lurus dan bersikap proporsional. Ada at-tasammuh, toleran. Ada asyura, artinya musyawarah. Ada al-islam, artinya perbaikan. Ada al-qudwah, kepeloporan. Al-muwatonah atau cinta tanah air. Al-la'un atau anti kekerasan. Dan i'tiraful 'urf atau ramah budaya. Hari ini kita akan membahas yang nomor 1 ini, yaitu tawasud atau jalan tengah. Nah, ini perkenalkan, ini adalah buku dari Kalijaga Institute. E-book tryout ini terdiri dari 11 paket ya. 11 paket lengkap dari mulai ini membahas apa saja. Ini membahas 9 ini. Soal-soalnya ada di sini 9 materi ini beserta moderasi beragama secara umum. Setiap paket isinya 20 soal, jadi kurang lebih 220 soal. Ini teman-teman bisa mendapatkan e-book ini cukup sangat murah sekali, yaitu cuma dengan 50 Pak saja. Kemana menghubunginya? Di nomor ini 0878 2777 3593. Nanti teman-teman juga dikasih file 7 buku ya dari Kemenag yang membahas tentang moderasi beragama, yang nanti ini bisa menjadi referensi buat teman-teman buat mengerjakan soal-soal ini. Ini sangat murah sekali, yaitu cuma 50 Pak saja. Silahkan bisa menghubungi nomor ini. Oke, kita lanjut dulu.
seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas at-tawassut, yaitu tengah-tengah. Definisi tawassut sudah diulas secara singkat pada bab sebelumnya. At-tawassut yang disebutkan pertama ini memiliki peran sentral dalam moderasi beragama dan terkait dengan nilai-nilai lainnya. Istilah tawassut yang merupakan rangkaian dari kata wasato secara bahasa berarti suatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sedangkan pengertian secara terminologi adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan praktik yang lurus dan pertengahan. Tidak berlebihan dalam hal tertentu. At-tawassut juga memiliki lawan kata dari berlebihan dan berkurangan. Berlebihan setidaknya ada dua, yaitu al-ifrat dan al-ghulu. Sedangkan untuk arti berkurangan, at-tafrid ataupun al-jafa. Ya. Ringkasnya al-tawassut adalah posisi antara berlebihan dan berkurangan. Nilai tawassut ini memiliki peran sentral karena posisinya menjiwai 8 nilai moderasi beragama yang lainnya. Oke, ini adalah dalil tentang at-tawassut atau jalan tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, ummatan wasata, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ini adalah istilah ummatan wasaton pada ayat tersebut secara harfiah memiliki arti sebagai komunitas jalan tengah atau umat pertengahan. Dalam penjelasan yang lain diartikan sebagai umat yang adil dan terpilih. Maksudnya umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi ilmu, kelembutan, budi pekerti, keadilan dan kebaikan yang tidak diberikan kepada umat lain. Ini menurut Ibnu Ashur 1984 halaman 17-18. Ini dari buku Kemenag, ya, sumbernya saya screenshot. Lanjutan nanti ada rujukan atau daftar pustakanya ini dari mana. Nah, komunitas jalan tengah atau umat terbaik tersebut menjadikannya untuk memilih jalan tawassut yang dapat merepresentasikan amalan moderat dalam berbagai hal. Penjelasan ini sejalan dengan gambaran yang terdapat dalam Quran surat Al-Furqan tentang ibadah yang mengandung unsur individual sosial, yaitu infak, zakat yang tidak diperkenankan berlebihan atau juga kikir dalam mengamalkannya. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Jadi kita kalau menginfakkan tidak boleh berlebihan, tidak pula kikir, ya, di antara keduanya secara wajar. Dari sini pula dalam kaitannya dengan ibadah individual dan sosial, maka umat Islam dalam beribadah harus seimbang, berada di tengah-tengah. Mereka perlu memahami bahwa dalam beribadah tidak boleh sepenuhnya terobsesi dengan akhirat semata dan melupakan kehidupan dunia. Begitu pula sebaliknya. Akan tetapi umat Islam juga harus terobsesi pada tujuan untuk mencapai keseimbangan antara di dunia ini dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Hal ini seperti yang dipesankan dalam Quran surat Al-Qasas surah ke-28 ayat 77, carilah tempat tinggal di akhirat melalui apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, dan jangan lupakan bagianmu di dunia, atau wala tansa nasibaka minad dunya. Tawassut sebagai ajaran dan praktik beragama yang dapat dilakukan oleh umat Islam juga tergambarkan dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana terekam dalam hadis Rasulullah SAW, Innad-din yusru wala yushaddad-din ahadun illa ghalabah.
Sesungguhnya agama ini, Islam, itu mudah dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya, melainkan agama itu akan mengalahkan dia atau mengembalikan dia kepada kemudahan. Hadis riwayat Bukhari, hadis ke-39. Dalam memaknai hadis tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam itu berada di tengah-tengah atau tawasud, yaitu berada di antara mereka yang berlebihan dan yang suka mengurang-urangi. Hadis ini menegaskan bahwa kita hendaknya menjaga keseimbangan karena sikap tawasud tersebut akan diikuti oleh orang-orang yang suka mengurang-urangi dan juga akan mengembalikan orang-orang yang bersikap berlebihan. Nah ini ya, tawasud sebagai ajaran dan praktik beragama yang dapat dilakukan oleh umat Islam juga tergambarkan dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana terekam ini tadi yang sudah dibacakan ya, yaitu hadis ke-39. Ini adalah daftar rujukan materi tadi, jadi buku tadi diambil dari buku 1 Moderasi Beragama berlandaskan nilai-nilai Islam tahun 2001, Kemenag ya, ini buku 1. Nah, kami ada 7 buku ya yang dari Kemenag sebagai referensinya dan disertai dengan soal-soal yang kami buat. Itu teman-teman silahkan bisa menghubungi nomor tadi, nanti teman-teman bisa pesen latihan soalnya dan kami berikan juga 7 buku ininya sebagai referensi tambahan. Oke, kita akan mencoba soal-soal moderasi beragama. Kita akan membahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan tawasud dalam moderasi beragama di Indonesia. Ini contoh-contoh soal moderasi beragama. A. Tawasud merupakan pandangan yang menolak moderasi dalam beragama. B. Tawasud merupakan pandangan yang menolak radikalisme dalam beragama. C. Tawasud merupakan pandangan yang menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. D. Tawasud merupakan pandangan yang menekankan pentingnya eksklusivitas dalam beragama. Atau tawasud merupakan pandangan yang menekankan pentingnya pemisahan agama dan negara. Ini tidak tepat, ini juga menolak moderasi beragama. Justru salah ya, ini menolak radikalisme dalam beragama, ini juga bagus, tetapi yang lebih tepat adalah yang C ya, yaitu tawasud merupakan pandangan yang menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. Kenapa? Karena ini merupakan saling menghargai, menghormati dalam beragama, dan ini pula yang diajarkan oleh Islam. Tidak boleh memaksakan agama, tidak boleh mengganggu penganut agama lain, dan kita menghargai. Toleransi itu adalah menghormati dan menghargai. Saya selalu bilang bahwa menghormati dan menghargai itu tidak sama dengan meyakini. Jadi kalau kita menghargai pemeluk agama lain, itu bukan berarti kita meyakini. Itu yang harus dicatat. Nomor 2, bagaimana tawasud dapat membantu mewujudkan perdamaian dan harmoni antar umat beragama di Indonesia? A. Tawasud menekan eksklusivitas. Eksklusivitas itu tertutup ya, maka ini kita eliminasi aja. Karena eksklusif itu adalah tertutup, merasa diri paling benar, jadi tidak inklusif, tidak open ya. Tawasud menekankan pemisahan antara agama dan negara, ini juga sekularisme. Tawasud menekankan pentingnya toleransi dalam keberagaman sehingga dapat mendorong terciptanya perdamaian dan harmoni. Oke. Tawasud menekankan pentingnya radikalisme. Nah, ini juga dalam beragama ya, radikalisme dalam beragama itu tadi ya berlebih-lebihan ataupun fokus ke akhirat saja tetapi melupakan urusan dunianya dan juga sekitarnya. Tawasud menekankan pentingnya pemaksaan. Oke, berarti jawabannya adalah C juga. Di sebuah kampus terdapat mahasiswa yang ingin mendirikan organisasi berbasis agama. Bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi permintaan tersebut? A. Melarang mahasiswa untuk mendirikan organisasi berbasis agama. Memberikan persetujuan kepada mahasiswa untuk mendirikan organisasi berbasis agama, meminta mahasiswa untuk mengubah organisasi tersebut menjadi organisasi non-agama, atau mahasiswa berhak menjalankan keyakinannya namun harus tetap memperhatikan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Nah, ini sudah jelas. Ini melarang mahasiswa nggak mungkin ya, memberikan persetujuan juga tentu harus ada antisipatif dan juga normatif yang diterapkan. Maka kurang meminta untuk merubah non-agama, maka ini poin terbaiknya yang delta, yaitu mahasiswa berhak tapi juga harus
memperhatikan nilai-nilai kebersamaan. Jangan sampai nilai-nilai kebersamaan itu dilupakan dan saling menghargai. Nomor 4, di sebuah universitas terdapat kelompok mahasiswa yang mengadakan acara keagamaan di kampus. Beberapa mahasiswa dari kelompok agama lain merasa terganggu dengan acara tersebut. Bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi masalah ini? A. Melarang kelompok mahasiswa untuk mengadakan acara keagamaan di kampus. Memberikan tempat yang terpisah untuk kelompok mahasiswa mengadakan acara keagamaan. Menyarankan kelompok mahasiswa untuk mengadakan acara keagamaan di luar kampus. D. Mengadakan dialog antar kelompok mahasiswa untuk menyelesaikan masalah. Ini udah baik. Membiarkan situasi tersebut berlangsung dan membiarkan mahasiswa menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Tentu ini tidak tepat. Ya, melarang mahasiswa juga tidak tepat. Ya, memberikan ininya mengadakan acara terpisah kurang bagus. Ini jawabannya adalah delta. Ya. Mengadakan dialog antar kelompok mahasiswa untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Agar dengan berdialog itu menemui keputusan bersama. Keputusan terbaik secara bersama. Kita diajarkan untuk dialog atau musyawarah. Oke, soal nomor 5, soal yang terakhir. Di suatu desa terdapat tempat ibadah untuk umat beragama yang berbeda. Namun, terdapat beberapa orang yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan tempat ibadah yang berbeda dan meminta agar hanya ada satu tempat ibadah yang umum. Bagaimana cara menangani situasi ini? A. Menerima permintaan orang tersebut dan hanya menyediakan satu tempat ibadah yang umum. Tentu ini tidak tepat. Menolak permintaan orang tersebut dan tetap menyediakan ibadah untuk umat beragama yang berbeda. Ini juga oke, kita keep dulu. Mendorong orang tersebut untuk memahami pentingnya keberagaman dalam kehidupan beragama. Oke. Menyelesaikan konflik dengan cara menggunakan kekerasan. Ini nggak mungkin. Ini yang kemungkinannya antara Bravo dan Charlie. Tapi dari sini ini cara yang terbaiknya adalah C ya. Kenapa menolak permintaan orang tersebut dan tetap menyediakan tempat ibadah? Nanti tetap ada orang yang tidak suka kan. Jadi ada tempat ibadah, ada kelompok orang tidak suka. Kalau ini tetap mendirikan, tetap tidak akan selesai. Ini ngotot harus mengadakan, ini juga tidak suka. Maka yang tepat adalah mendorong orang tersebut untuk memahami pentingnya keberagaman dalam kehidupan bersama. Jadi yang tepat adalah dikasih pemahaman. Begitu ya. Ini adalah contoh soal. Soal-soal ini ada di e-book kami tadi ya. Nah, silahkan teman-teman bisa menghubungi. Mudah-mudahan P3K tahun ini teman-teman lolos semuanya. Jangan sampai teman-teman lalai ataupun ada yang tidak lolos ya, khususnya materi moderasi beragama. Ini sangat membantu sekali. Nanti teman-teman bisa menghubungi nomor yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.